Mohon izin, mohon perhatiannya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan kelas literasi mendongeng Komet Bekasi Raya tahun 2022 ya. Yang terhormat Bapak Ketua ya. Bapak Ketua Komet, Bapak Andi Purnama, Bapak ya, apa kabar Pak? Kemudian yang terhormat Kak Rian Hamzah. Kak Rian Hamzah sudah gabung ya Kak Rian ya. Kemudian Bu Nenden, juga para peserta, dan tanpa teman-teman seperjuangan mungkin yang hadir pada saat ini yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam acara kelas literasi mendongeng Komet Bekasi Raya, komunitas media pembelajaran. Yang pertama pembukaan, yang kedua judul materinya yaitu tentang literasi dongeng. Nama pemateri kita kali ini adalah Kak Rian Hamzah. Kak Rian sudah gabung ya? Apa kabar Kak Rian? Mungkin ini kali kedua ya Pak, saya bertemu dengan kakak pada saat literasi dulu ya. Kemudian nama moderator kita saya tetap selalu dijoinkan dengan Ibu Lius Niarti ya Ibu. Apa kabar Ibu? Udah sehat Bu? Alhamdulillah. Kemarin saya udah deg-degan aja Bu Lius enggak ini nih. Kemudian tata tertib nanti yang bacakan Bu Lius kali ya? Siapa saya? Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Solehudin, SPD, menyanyikan lagu Mars Komet, sambutan Ketua Komet oleh Bapak Andi Purnama, materi literasi tentang dongeng, tanya jawab, pengumuman, penutup, dan foto bersama. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Acara yang selanjutnya mengawali acara yaitu pembacaan tata tertib. Maaf Pak Andi, pembacaan tata tertib saya yang baca. Ya, silakan Bu. Oke, tata tertib ya. Ada di grup atau di mana Bu Ari? Saya lupa. Bu Ari, tata tertibnya? Biar saya yang baca aja deh, ini sudah ada. Bu Ari, tata tertibnya? Ya, Bu Lius nanti akan bacakan, Bu. Iya, biar Bu Lius ya, biasanya Bu Lius ya, makanya. Oke, Bapak Ibu peserta hadirin yang saya banggakan, acara yang selanjutnya langsung kepada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan kepada Bapak Solehudin SPD untuk membacakan doa pada kesempatan acara kali ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nggak ada sepedanya.
هو الذي خلقكم من Nur, طين kemana kamu? Nggak kelihatan. Hah? Salah. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Waalaikumsalam. Maaf tadi di laptop langsung keluar. Oh, nggak ada lagi. Silakan, Bu. Menyanyikan lagu Mars Comet. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Bapak Ibu hadirin yang selanjutnya, yaitu kita ke acara inti, yaitu tentang materi literasi dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Rian Hamjah ya, Kak Rian ya. Kak Rian ya. Oke, saya serahkan kepada moderator Bu Lius Niarti untuk memimpin acara ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, nama saya Lius Niarti. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Cibitung yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar literasi dongeng yang merupakan pribadi-pribadi hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib dalam kegiatan literasi dongeng pada malam hari ini ya. Tata tertib pelatihan Komet Bekasi. Yang pertama, peserta mengikuti kelas yang sudah didaftarkan. Kedua, peserta mengisi daftar hadir dan evaluasi.
Ketiga, peserta mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Yang keempat, peserta mengerjakan tugas yang diberikan peserta. Mengerjakan tugas yang diberikan. 5, peserta boleh mengajukan pertanyaan pada saat pelatihan berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Keenam, peserta hendaknya kooperatif dan aktif selama pelatihan berlangsung. Yang ketujuh, peserta yang mengikuti pelatihan selama 3 JP akan mendapatkan sertifikat. Itu tata tertibnya. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan profil dari narasumber kita. Ya, beliau bernama Karyan Hamzah, si pendongeng unik, yang lahir di Sumedang tanggal 15 September tahun 1974. Beliau mulai terjun di dunia perdongengan sejak tahun 2000-an. Prestasi dan kontribusi positif dari beliau yaitu yang pertama, juara 2 dalam event Festival Dongeng Indonesia dan Mendongeng Keliling Indonesia 2015 dan 2016. Beliau juga tergabung dalam Forum Dongeng Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan atau yang sering disebut dengan GEPUK. Yang ketiga, beliau juga mempunyai forum pribadi yaitu Sanggar Dongeng Anak. Keempat, beliau juga aktif dalam misi kemanusiaan melalui mendongeng. Yang kelima, beliau terampil dalam menggunakan media boneka, kertas, gambar yang dibuat dari wayang maupun media sulap. Dan beliau juga merupakan pustakawan. Adapun sosial media beliau yaitu adalah Facebook dan kemudian ada YouTube. Bapak Ibu bisa langsung add di Facebook Karyan Hamzah dan YouTube-nya bisa Bapak Ibu subscribe untuk mengikutinya, yaitu dengan channelnya atas nama Rian Hamzah. Itu adalah profil dari narasumber kita yang luar biasa. Kepada Karyan Hamzah, sudah siap? Insya Allah siap. Iya, kami persilakan Kak Rian untuk memberikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadir di tengah-tengah guru-guru hebat di Kabupaten Bekasi ini. Apakah jelas suara saya? Jelas. Bapak Ibu bagaimana? Jelas? Jelas, jelas Karyan. Mantap. Jelas. Suasananya agak redup-redup gelap-gelap gini. Jangan sampai mendongeng mistis ya, Kak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini bisa berkumpul di Zoom meeting channelnya Komed ya. Salam kenal buat semuanya. Tentunya alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Rian Hamzah, biasa dipanggil di dunia perdongengan Kak Rian. Kak Rian Hamzah. Kak Rian Hamzah. Alhamdulillah, terima kasih tentunya. Dan mohon maaf karena rumah saya di pinggir jalan, agak sedikit hilir mudik, terdengar suara motor. Baik teman-teman sahabat semuanya, para guru-guru hebat di seantero jagat, terutama di Kabupaten Bekasi, berbicara masalah dongeng. Nah, ini karena teman-teman, dongeng itu adalah suatu benda atau apa gitu ya, yang sudah terasa asing di dunia anak-anak itu. Sekarang orang tua sudah hampir punah untuk bercerita, mendongengkan anak-anak tatkala mau tidur atau sore-sore. Dunia dongeng sudah hampir punah, tergeser dengan gadget.
permainan, ada tik, ada snack, atau ada yang lainnya gitu ya. Tadi tugas apa? Tugas apa? Ya, Namanya tugas apa? Tugas, Bu. Balik ke sini lagi. Tugas diisinya apa sih? Sini. baik, guru-guru, Bu Guru, Pak Guru, dan teman-teman sahabat semuanya. Ya, kalau bisa mungkin yang lainnya dimatiin dulu ya, ininya, biar fokus. Ya Bapak kalau sudah, Ibu, Pak. tolong mikrofonnya di mute dulu ya. Biar saya agak sedikit tidak terganggu gitu, karena dikira moderator yang menghentikan, ternyata ada yang lain. Bisa dilanjut? Siap, lanjut Pak. Iya. Baik, teman-teman sahabat semuanya. Nah, dongeng itu adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa ketika kita mendongengkan kepada putra-putri kita, ke anak-anak kita di sekolah, atau yang lainnya. Ya kan? Nah, saat ini para pendongeng atau siapapun sekarang lagi berperang dalam tanda kutip ya dengan alih media, dengan gadget, HP itu. Tetapi bagaimana caranya dunia dongeng ini digandrungi, dicintai, dan kembali bisa ada di ranah anak-anak. Ya seperti begini. Harus diadakanlah pelatihan, jangan bermalas-malasan kita untuk bercerita kepada anak-anak dimanapun, gitu. Alhamdulillah seperti yang saya lakukan, karena mendongeng itu ada sebuah cerita, bercerita, jadi tidak hanya semata-mata harus mendongeng itu bawa boneka, bawa permainan yang wah gitu, tidak. Ketika ada anak dimanapun kita bercerita ke mereka gitu, hai apa kabar, apakah hari ini, atau apa aja, halo anak-anak, nah di jalanan atau di tempat ibadah gitu kan, di musola, di masjid, atau dimanapun kita menyapa. Nah itulah apa yang saya lakukan sekarang ini, karena memang itu dongeng sudah hampir punah. Orang tua tidak lagi meninabobokan lewat cerita, lewat dongeng, tatkala anak kita mau tidur, itu atau di kala sore hari itu. Nah, alhamdulillah nih Komet memberikan Zoom meeting ini sangat luar biasa. Alhamdulillah juga kemarin saya juga sudah melakukan pelatihan mendongeng di salah satu sekolah di Kabupaten Bekasi. Antusias sekali, sekitar lebih daripada 100 guru-guru untuk kembali mengadakan dongeng itu sendiri. Walaupun dalam kutip ya dongeng hampir punah lah gitu ya, kalah sama gadget. Nah teman-teman sahabat semuanya, tapi kita tetap jangan berkecil hati, tetap semangat. Bagaimana caranya melihatkan lagi cerita, kisah, dongeng di depan anak-anak atau di dalam pelatihan guru-guru dan lain-lain. Nah, apa yang saya lakukan ketika di sanggar dongeng atau di pos ronda ya, mengumpulkan anak gitu, terus di tempat daerah bencana, itulah yang saya lakukan biar menyapa anak-anak itu lewat cerita, kisah, yaitu atau dongeng dan lain-lain. Nah teman-teman sahabat semuanya, bercerita banyak macam dan ragamnya. Harus menguasai cerita itu sendiri. Yaitu banyak-banyaklah membaca buku cerita anak.
kita harus bisa menyesuaikan ketika anak TK, SD, SMP, dan selanjutnya. Tapi kebanyakan kalau mendongeng bercerita itu lebih ke TK serta SD. Nah, kalau untuk SD atau TK dulu, TK itu lebih ke kita seperti menceritakan itu read aloud, ya, lebih ke membaca buku, langsung ambil bukunya, iya, membaca buku, ya, menceritakan. Si anak TK lebih ke membawa buku yang sudah kita kuasai buku ceritanya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, kakak, Bu Guru akan menceritakan sebuah cerita tentang ini. Ya, jadi bukunya ada, kertas bergambar, lebih ke kertas bergambar ya, cerita bergambar. Kisah-kisah, dongeng, kita buka satu persatu. Bagaimana si anak akan terus melihat itu ke anak PAUD atau TK ya, dan lain-lain. Itu jadi ada alat yaitu buku. Satu, mengenalkan buku, mengenalkan huruf demi huruf, dan mengenalkan gambar-gambar yang ada di buku itu untuk PAUD atau TK ya. Nah, itu kan TK itu ada tahapan lagi, TK yang lebih lagi TKA atau terus ke jenjang SD. Tetap harus menguasai cerita itu sendiri lewat buku. Ya. Buku cerita apa, kisah apa, dongeng apa yang akan kita ceritakan, yang akan kita kemukakan di depan anak-anak. Ketika tentunya yang jenjangnya lebih tinggi lagi TKA ya sampai ke SD, kita tetap harus menguasai dan membaca buku cerita itu sendiri. Nah, teman-teman sahabat semuanya, Bu Guru, Pak Guru yang luar biasa hebat, setelah menguasai cerita, baru kita si pencerita, si pendongeng bisa menguasai tentunya. Belajar dulu ya, menguasai panggung, menguasai anak, menguasai olah vokal, gitu ya. Untuk mengawali, kalau baru mengawali bercerita, ya itu tetap harus menguasai isi cerita itu, terus kita hafalannya harus mantep lah gitu ya. Kalau mau memang dihafal semuanya. Tapi kalau udah hafal semua, ambil isi cerita itu benang merahnya atau dirangkum gitu dari buku cerita yang kita bawakan nanti di depan anak-anak. Panggung dikuasai kiri dan kanan, belakang, ya kan, atas, depan, gitu. Jadi kita bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Istilahnya moving kiri, moving kanan, move depan, move belakang, kita harus bisa menguasainya. Apalagi ketika ada anak-anak yang tanda kutip anaknya ada anak ABK, ada anak yang aktif ya. Nah, itu harus kita bisa memainkan situasi dan kondisi di lapangan. Ya, jangan sampai ketika kita bercerita pada suatu hari si kancil berlari-lari. Anak di tengah-tengah sudah udah menjerit-jerit, ada si kancil, ada si kancil. Nah, si pendongeng atau Bu Guru, Pak Guru ya, yang hebat-hebat semuanya ini jangan sampai terprovokasi istilahnya ya kan, atau langsung down gitu. Kalau bisa ketika si anak itu makin rame, kita kuasai lapangannya, kuasai tempatnya. Jadi ya, si anak itu, iya. Jadi si kancil itu kita bisa interaksi, ya. Nanti ditakutkan ketika satu rame, yang lain akan ikut ramenya. Kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, pihak panitia juga tidak ngasih tahu dulu terlebih dahulu,
ada peraturan-peraturannya di dunia dongeng contohnya gitu ya kan. Tapi apa yang saya lakukan sih dalam bercerita mendongeng tidak pernah ada aturan. Anak-anak harus diam, anak-anak harus ini, tetapi biasanya dengan apa yang saya lakukan. Contohnya, adik-adik duduk yang rapi. Itu biasa kan? Tapi di dunia PAUD, di TK kan biasa, atau guru-guru biasa melakukan hal begitu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus bisa menguasai yaitu olah vokal. Ya, olah vokal seperti yang saya lakukan sebelum menguasai dunia dongeng, karena saya background-nya di dunia teater, drama, jadi pengolahan olah vokal itu sangat diutamakan, ya, sangat diutamakan. Seperti olah vokal tuh a, i, a, i, u, e, o. Jadi biar suara, biar artikulasi terdengar jelas. Adik-adik, pada suatu hari, petani di sawah dan lain-lain. Jadi ada kata-kata yang jelas artikulasinya, jelas terdengar a, i, u, e, o-nya gitu. Petani. Karena di dunia dongeng si pendongeng itu bisa lebih apa ya? Kalau istilahnya lebay lah gitu ya. Lebay dengan berbagai macam gitu ya. Terus olah tubuh kita itu apa ya, harus enak gitu, jangan kaku ya. Jadi anak-anak ini santai aja ini badannya gitu ya, itu lebay tadi ya, harus lebay ya, tetapi ya jangan keterlaluan. Adik-adik, nah teman-teman sahabat semuanya gitu ya. Nah, karena ini di layarnya kecil ya, tetapnya bisa membayangkan ya bagaimana ketika ruangan atau panggung 3 meter ya, panggung 3 meter itu kita harus bisa menguasai ini. Ke kiri ya, langkah ke kiri, langkah ke kanan gitu ya. Atau biasa mungkin kalau di sekolahan ada pentas seni. Ya. Biasanya panggung paling lebar lah 3 meter kali 2 gitu ya. Lebih lebar lagi kita kuasai, karena penonton tidak hanya ada di tengah saja, anak-anak tidak hanya di tengah saja, ada di samping kiri, samping kanan. Bahkan terkadang kalau si pendongengnya memang tidak ada batasan, anak-anak itu naik ke panggung, seperti yang saya lakukan. Oh, anak udah rame di bawah, ayo anak naik ke panggung, ya, gitu kan. Kita bisa berinteraksi dengan anak-anak, gitu. Teman-teman sahabat semuanya, bercerita, mendongeng, intinya kita harus menguasai cerita yang kita baca di buku yang kita baca. Banyak cerita-cerita di buku-buku pengarang-pengarang hebat, pengarang-pengarang yang luar biasa bisa dibaca di berbagai penerbit, buku-buku penerbit manapun. Jadi tetap harus menguasai. Kuasai satu judul cerita, dongeng, ketika kita sudah menguasai itu semuanya, kita bisa merombak gitu kan. Bisa menguasai itu, dirombak ke kiri, dirombak ke kanan, dari belakang, dimulainya dari depan. Itu bebas. Yang penting benang merah dari isi cerita itu tetap ada, jangan sampai tidak ada, dan si pengarangnya harus tahu siapa. Kalau di guru-guru, orang tua, apalagi anak-anak gitu ya. Tapi mungkin kalau anak-anak terkadang ya tidak tahu juga, tidak disebutin juga pengarangnya atau apa. Ketika yang lebih dewasa itu wajib. Contohnya kita membawa cerita tentang kisah kasih Bunda dan Aisyah, karya
Rian Hamzah, penerbitnya Rian Publishing. Nah, itu ya harus disebutin, bla 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 dan lain-lain. Nah, untuk properti, teman-teman sahabat semuanya, guru-guru hebat, kita banyak macam properti yang harus kita bawa, ya, macam-macam. Mulai dari seperti biasa, kalau pendongeng pasti membawa boneka, seperti halnya boneka ini, ya kan, yang biasa saya bawa. Nah, ini, ya. Ini adalah boneka biasa saja, ya. Bukan boneka pantry loh. Pendongeng udah pasti membawa boneka, berbagai macam-macam boneka. Seperti ini adalah, iya, aku adalah Siti Rebeka Susilowati yang terhormat kemana selalu mengikuti kalian kemana pergi. Oke, itu namanya adalah siapa? Rebeka. Oh, namanya Rebeka. Kok keren amat namanya Rebeka? Iya kakak, asliku dari Portugal. Wush, dari Portugal katanya. Apa? Purwokerto Tegal. Oh, ternyata Purwokerto Tegal. Apa? Rebeka. Iya. Apa? Wah, si Rebeka ternyata punya teman. Mau tahu? Kita panggil teman Rebeka. Nah, kita bisa berbagai macam-macam. Anak-anak diajak untuk berinteraksi. Teman Rebeka, ayo katakan, teman Rebeka, sini dong, sini. Ya, bukan hanya itu. Bunda-bunda, ayah, guru, pak guru, teman-teman bisa berbagai macam keunikan dalam berkata-kata tentang boneka yang kita punya, pak guru, bu guru punya, atau yang lainnya gitu ya kan. Ini si Rebeka punya teman, kita panggil teman Rebeka, sini dong, sini. Nah, wow, ini siapa? Mana si Rebeka? Kamu siapa? Macem-macem. Iya, ini si Rebeka. Tapi ngomong-ngomong si Rebeka kemana ya? Ini siapa ya? Ada yang tahu tidak? Si Rebeka di mana? Wow, nggak ada yang tahu. Masa sih? Ya udah, balik lagi. Rebeka, sini dong. Wow, kembali lagi. Dan lain-lain. Ya. Ini boneka yang saya bawa adalah boneka lebih ke boneka atraksi, ya boneka sulap lah ya, karena bisa berubah-ubah. Sekarang si Rebekanya harus datang lagi dong. Yuk kita panggil yuk. Rebeka, sini dong, sini. Nah, kita muatan-muatan edukasi harus dikeluarkan. Rebeka, sini dong, sini. Yuk kita belajar, yuk kita membaca, yuk kita peduli. Yuk. Dan lain-lain. Nilai-nilai edukasi dalam improvisasi bermain boneka saya lakukan bisa begitu juga. Terkadang bisa juga bercerita menyatu si pendongeng dengan si boneka ini, ya kan? Atau hanya sebagai jadi hand prop saja, ya kan? Jadi hanya sekedar untuk memancing keseruan anak-anak. Ketika lagi anak riuh, anak ini keluarin boneka, mereka akan santai lagi, akan terdiam dan melihat perilaku si pendongeng memakai boneka, hand prop-nya boneka. Ini ya. Oke. Ayah, bunda, bu guru hebat, teman-teman sahabat semuanya, kita lanjut ke properti lainnya. Ini simpan lagi. Nah, seperti halnya ini. Satu lagi, ya. Ayah, bunda, bu guru, teman-teman sahabat semuanya, ini. Ayo kakak, aku ada di dunia. Iya, kamu datang-datang gitu aja. Oke lah kakak. Kamu datang itu harusnya mengucapkan salam. Oh gitu ya kakak? Ya iya ya, harus ngucapin salam. Oke lah kalau gitu, salam. Maksudnya salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya, ketika ada yang ngucapin salam, assalamualaikum, kamu yang ngucapin maksudnya itu ke teman-teman. Oh gitu kakak. Hai kakak, kalau ada yang ngucapin salam, itu kita harus jawab. Oh, betul juga ya. Ya iya kakak. Wah, macam-macam. Ya, ini aku kakak. Nama aku adalah. Siapa nama kamu? Aku kakak. Siapa nama kamu? Ya udah. Sip. Oke. Nama kamu siapa? Ya udah, perkenalkan. Nama aku adalah Riko Tampan. Wih, hebat, tampan amat nih. Nah, ayah bunda, bu guru yang hebat serta teman-teman sahabat semuanya. Ini boneka ventrilo, ya kan? Bisa mengolah, tadi setelah mengolah vokal, kita memainkan boneka ventrilo, yaitu dengan pernapasan perut. Apa disebutnya ya, diafragma ya kan? Kita, karena ketika si boneka ini diperankan sama si pendongeng, terus dia ngomong, seorang ventrilo, bibirnya itu tidak terlihat jelas dalam berbicaranya. Ya. Halo kakak, perkenalkan, namaku adalah. Nah, baik. Bunda-bunda, moderator, Ibu Lis, bagaimana? Ya Pak, ya Kak. Iya. Kak. Masih lanjut? Boleh. Siap, lanjut. Siap, Ya. lanjut. Yang tertarik tuh terakhir. Tertarik ya Pak Andi ya? Itu Seru. giginya nempel tapi ada suaranya. Jangan-jangan di belakangnya ada orang tuh, Pak. Iya, yang seru nih kan nih, Kak. Anak saya ini juga langsung ikutan lihat nih. Saya di sini tidak melihat ada berapa yang hadir sih, karena kameranya saya balik gitu. Saya tidak melihat peserta. Oh gitu. Iya. Nah, Bu Guru, Pak Guru yang hebat-hebat, serta teman-teman sahabat semuanya, ayah bunda, serta adik kecil yang cantik, yang cakep di sana. Nah ini, namanya Riko nih. Iya kakak, aku Riko. Riko. Kakak, kita lagi ada di mana? Kita ada di sini nih Riko. Ya kan? Di kelas dongeng literasi. Oh, kelas dongeng literasi ya kakak? Iya dong. Ya kalau gitu, kita itu harus banyak-banyak membaca ya kak? Iya dong, harus banyak-banyak membaca. Biar tahu, karena buku itu adalah jendela dunia. Wush, hebat Riko. Iya kakak, aku suka baca buku. Itu di belakang banyak buku. Wih, sip ya. Nah, ayah bunda, bu guru, banyak macam yang bisa kita lakukan di dunia dongeng, di dunia cerita. Ini boneka ini ada istilahnya kaidah-kaidah dalam memegang. Kalau kita berdiri, ini jangan sampai melayang, ya, melayang-layang. Kalau bisa kita pegang di sininya, gitu, ya. Atau kita pangku, gitu. Atau kalau ada meja, kita simpan di mejanya. Ini ya. Oke deh. Iya kakak, biar aku tidak kelihatan layang-layang. Iya betul. Sip lah. Kakak, kita ganti ya. Propertinya. Ya, properti. Properti. Iya. Iya kakak, properti. Iya. Tip ya. Cari kata-kata yang biar lidah kita tidak terlalu. Kalau properti. Nah, ini dia tidak bisa nyebutin. Jadi kita harus sebutin properti. Ya, gitu. Atau yang lainnya. Ya, sip. Oke, Riko. Oke lah, Kakak. Aku istirahat dulu. Sip. Riko istirahat dulu. Oke, teman-teman sahabat semuanya. Ini juga kita bisa lakukan dengan menceritakan seperti halnya wayang yang dari kertas. Seekor kodok sedang melompat-lompat. Ya.
Bisa begitu langsung, atau bisa juga di suatu tempat seekor kodok sedang melompat-lompat. Sepertinya kodok akan berenang. Nah, bisa kan? Datanglah sang kodok. Sang kodok, sang kodok. Kenapa ente kerak-kerek aja? Nah, bisa tuh kalau yang hafal lagu Bang Benz, ya kan? Iya, Bisa dimainkan. Betul? betul. Nah, ini ada lagi. Paman sapi. Nah. Aku paman sapi. Wah, 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 wah. Segera sekali. Aku haus. Mau minum. Paman sapi menghampiri sang kodok yang sedang asik bermain di air. Tetapi teman-teman dari kejauhan, ada seekor hewan yang biasa naik-naik. Hewan apa? Ayo. Nah, macam-macam ya. Audien bisa diajak interaksi. Nah, wow, ini ada suara apa ya? Terdengar? Oh, bukan ya? Oke lah, kalau begitu. Oh, di rumah saya kali ya terdengar. Suara musik Melayu. Yang di dalam boleh dong? Iya. Dan musik Melayu ya. Nah, ayah bunda, teman-teman sahabat semuanya bisa kita mainin ya. Ini lain-lain. Ini biasanya kalau waktunya panjang di sekolahan, saya sudah koordinasi dengan pihak sekolah. Anak-anak harus membawa kertas, membawa warna. Kita akan menggambar tentang hewan-hewan Nusantara. Anak-anak sebelum saya bercerita diarahkan untuk kita lomba menggambar. Lomba menggambar dulu ya, di kertas gambar. Terus bisa diwarnain dan lain-lain. Baru saya ambil gambar-gambarnya, bisa diceritakan. Keluarin dah ini. Iya. Ya. Bercerita langsung. Nah, begitu ayah bunda, bu guru, pak guru yang hebat, teman-teman sahabat semuanya. Banyak properti yang bisa dilakukan. Kalian, aku kan biasa nggak punya boneka. Bisa nggak dengan properti yang lainnya? Bisa. Contohnya, di rumah ada gelas, bisa. Oh, gelas. Wah, ini juga. Oh iya, di sini ada. Bisa dimainin, ya. Wah, aku kehausan, aku akan minum air. Bisa juga ini dimainkan. Yang asli, ya. Aslinya contohnya, minumlah dari gelas itu. Datanglah pesawat terbang. Bohongan pada gelas. Bisa dimainin. Jadi bisa mengimajinasikan anak-anak, kok gelas bisa jadi kapal helikopter atau macam-macam, bisa. Ya kan? Kalau ada anak yang berkata, kakak, atau bu guru, ya itu kan gelas bukan helikopter. Nah, suka ada yang begitu tuh, ya kan? Ya, kita bisa berkilah atau apalah ya, biar ini. Ya, ini adalah gelas, tapi di cerita ini ada ada kapal helikopter yang sedang terbang, diumpamakannya, diimajinasikannya gelas ini. Wush. Lain-lain. Iya. Apalagi? Ada lagi? Ya. Dan lain sebagainya. Baik, ayah bunda, pak guru, bu guru yang hebat, serta teman-teman sahabat semuanya. Untuk sementara itu dulu mungkin ya. Nanti bisa dilanjut lagi dengan yang lainnya. Ya. Untuk sementara itu aja dulu kali. Iya. Silahkan
Ibu moderator yang saya hormati. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rian. Boleh sedikit memberikan seremoninya Kak Rian di akhir? Ya, bagaimana? Boleh memberikan seremoninya sedikit Ya, tentang tetap apa yang ini, Kak Rian ceritakan? pada intinya ketika kita mau bercerita, mau mendongeng, kita kuasai naskah ceritanya dari buku dan bacalah cerita itu dari buku. Itu. Ya, semoga terima kasih Kak Rian sudah memberikan dongeng pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Rian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Sebelum kita akhiri, saya menginginkan ada sedikit statement dari Pak Andi. Pak Andi, karena tadi sempat terlewat ya Pak Andi ya, boleh dipersilakan Pak Andi. Sekarang atau mau tanya jawab dulu? Nggak apa-apa, nanti di akhir juga. Oh ya, ya boleh Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin tanya jawab, saya persilakan. Ibu Ara kayaknya itu udah angkat tangan. Oh iya, Bu Ara. Bu Ara dipersilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak atas kesempatannya. Saya mau nanya ke Kak Rian. Ini punten baru gabung juga tadi karena baru dapat sinyal. Saya tertarik banget Kak jadi storyteller karena saya suka anak-anak dan menurut saya storytelling adalah cara untuk menyampaikan pesan ataupun menyampaikan nilai-nilai yang baik pada anak lewat cerita gitu. Nah, yang mau saya tanyain, kalau Karian sendiri dapat inspirasi ataupun biasa ngambil cerita untuk diceritakan kembali itu sumbernya atau referensinya dari mana sih Kak? Terus juga mau tanya, kalau Karian nyamannya berceritanya pakai media apa? Boneka, wayang atau apa gitu? Karena kalau saya pribadi tuh karena masih baru-baru ya jadi storyteller keliling di sekolah, jujur saya merasa saya lebih nyaman pakai gitar. Ya karena pertama nggak ribet, terus kedua kalau diajak nyanyi lebih seru dibanding sama boneka. Kalau boneka kayak kita harus ngajak dia ngomong, terus kita harus pinter mainin gerak-geriknya dan segala macam yang menurut saya agak lebih ribet kalau pakai boneka dibanding pakai gitar. Itu aja sih, makasih. Assalamualaikum. Ya, kepada Kak Rian dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Ara. Kita bermain properti, apapun yang kita lakukan dan sebisa mungkin itu harus kita lakukan. Ya, apalagi Kak Ara memainkannya gitar. Ada pendongeng yang sudah melanglang buana pakai gitar, ada namanya sama dengan saya Kak Rian, namanya Rian Sahreja, dia pakai gitar. Tapi dia juga tidak selamanya juga pakai gitar. Terkadang pakai boneka atau bahkan gitar dipegang, boneka dimainkan. Pakai tangan kiri bonekanya. Gitarnya ada. Ya kan? Bisa juga si boneka main, tangan kanannya main gitar. Dreng. Boneka main juga. Bisa begitu juga Kak Ara, ya kan? Ara apa yang dikuasai mainkan, tentunya, tapi tetap harus bisa menguasai yang lainnya juga Kakak, gitu, ya kan? Karena di dunia dongeng juga terkadang ada pihak sekolah kalau manggil kita, gitu, Kak Ara biasa main dongengnya pakai apa? Pakai gitar, tapi boleh nggak pakein boneka? Nah, biar tidak kelabakan, Kak Ara juga harus menguasai juga propertinya boneka. Terus boneka Kak Ara, kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, si boneka tidak selamanya harus bisa ngomong seperti
boneka Ventriloque, ya kan? Terserah kita yang memainkannya, Kak. Apa si boneka ini hanya sekedar begini, atau dia contohnya suara saya begini, ya. Halo, pada suatu hari, tapi si boneka, iya kakak, pada suatu hari, suaranya jadi kecil. Mau dikecilin silahkan, mau tidak disamain kayak kita juga, suara aslinya begini, kalau menurut saya tidak apa-apa, Kak. Ya kan? Contohnya, Rebecca sedang asik bermain bersama teman-temannya. Iya, aku Rebecca. Biasa, mainkan aja. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak perlu, karena dia seorang perempuan, suaranya harus deep. Iya kakak, aku juga main gitu. Ya, nggak digitu juga kalau menurut saya nggak apa-apa, gitu ya, gitu Kak. Terus kalau saya sendiri terkadang pakai boneka seperti begini atau boneka seperti ini, iya si Rico ini ya. Terkadang juga pakai wayang kertas seperti begini. Oke, kuasailah hand prop yang kita punya. Tetapi tetap Kak Ara harus bisa menguasai boneka dan yang lainnya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Selanjutnya ini Karian ada pertanyaan dari Ibu Herni. Katanya, kalau kita mendongeng yang beregu, apakah harus membawa properti juga? Bagaimana kalau kita sendiri yang berperan? Misalkan sebagai hewan, kira-kira monyet atau kelinci. Dongeng beregu, bercerita, itu lebih ke mungkin drama dongeng ya, dongeng drama gitu ya. Isi ceritanya apa ada alat, ada properti, silahkan mau pakai ataupun tidak juga boleh gitu. Si pemain satu perannya menjadi monyet, mainkan peranannya. Akulah sang raja monyet. Bisa dimainin gitu. Yang satu, monyet, kamu raja monyet, aku adalah raja hutan. Oh, loh kok tapi raja hutan ya? Ya macam-macam, boleh-boleh aja, ya. Gitu. Atau yang aslinya, terserah diisi cerita itu. Kalau yang beregu itu bisa lebih seru lagi. Yang beregu berdua harus bisa mengajak penonton. Itu lebih seru lagi. Ya kan? Dicerita si monyet menari-nari atau mengejar-ngejar, kejar penonton anak-anak biar menjerit-jerit dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa menjawab. Biar lebih ekspresif gitu ya Kak Rian ya. Iya, betul. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Mustia. Katanya, saya masih bingung bagaimana teknik mendongeng untuk peserta didik kelas 6, mengingat mereka sudah mulai puber dan lebih tertarik dengan GZ. Mohon pencerahannya Kak Rian. Ya, terima kasih. Nah, ini apa ya? Apakah menjadi suatu persoalan yang harus terus dikemukakan dimanapun? Nah, karena gadget ini adalah, maaf, tanda kutip adalah kita sedang berperang dengan itu semua. Kalau di dunia dongeng ya kan, tapi bisa kita manfaatkan juga tentunya, ya kan? Di dunia gadget itu. Nah, untuk anak-anak, tapi mungkin kan tidak, si penonton anak-anak tidak selamanya kelas 6 semua kan, udah pasti ada kelas 1-nya, 2-nya, semuanya random, ya kan. Tapi kalau ya di kelas 6
karena bercerita khusus kelas 6, kita harus bikin peraturan tentunya. Ya, satu, anak-anak mendengarkan cerita dari Bu Guru, ya, tidak boleh main handphone. Itu tentunya, ya. Terus kalau ada yang bawa handphone dia tidak mau ini, manfaatkan anak itu. Kamu harus menjadi seorang wartawan hebat di sini. Pergunakan handphonenya untuk foto-foto Bu Guru, teman-teman di sekitar ini, dan bikin video yang hebat. Kamu adalah seorang wartawan. Nah, bisa digituin juga. Baru kita bercerita. Gitu. Tetapi kalau udah di suatu pertunjukan di kelas, ya, mendongeng ke anak-anak, kita kan udah punya aturan sendiri tentunya. Kecuali di pentas seni. Ya, pentas seni semua kelas kan harus nonton. Nah, kita mau menegur si anak yang kelas 6 karena bermain handphone, mendingan cara menegurnya begitu. Anak-anak kelas 6 yang udah pakai HP yang sekarang bawa, jadilah kalian menjadi seorang wartawan yang hebat. Ayo, Bu Guru atau teman-teman yang ada di sini difotoin, divideoin. Nah, itu. Bisa juga begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Ada Ya, lagi? selanjutnya sepertinya sih tadi udah terjawab nih pertanyaan Bu Sugiyati ya. Karian, apakah kalau mendongeng itu harus ada interaksi dengan penonton? Bagaimana kalau kita mendongengnya secara sendiri dengan divideokan untuk di-share ke siswa atau penonton? Iya. Kalau kita ada penontonnya, tetap harus berinteraksi. Tidak ada penontonnya, tetap juga harus berinteraksi. Berinteraksinya dengan video, dengan kamera tadi. Itu jangan kan nggak ada penonton, kita punya pemikiran nggak ada penonton. Padahal jadikanlah kamera itu adalah penonton yang hebat yang akan ditonton oleh semua orang, karena bakal contohnya di-upload di YouTube kan, atau bakal ditonton sama anak kami. Tetap harus ada kata atau interaksi. Halo anak-anak, ya kan? Ini di kamera nih, ya kan? Kalau saya kan di Zoom ini juga tidak melihat apa ada yang nonton apa tidak, tapi tetap kita harus berinteraksi. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bersama saya Kak Rian Hamzah, Kak Rian akan bercerita tentang Malin Kundang. Nah teman-teman, ayo, Malin Kundang cerita dari mana? Walaupun tidak ada yang ngejawab, tetap harus diam sejenak. Cerita dari mana? Ayo, diam dulu. Iya betul, cerita dari Kalimantan. Oh, salah. Bukan. Ayo dari mana? Iya betul, daerah Jawa Barat. Boleh tepuk tangan. Tetap harus berinteraksi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, selanjutnya Karian, ini ada Bu Nenden, sepertinya ingin bertanya. Silakan Bu Nenden. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru lainnya ya. Saya sangat tertarik dengan apa ya tadi ungkapan mendongeng, membangkitkan literasi membaca pada siswa. Itu sangat betul ya Kak Rian ya. Untuk tingkat SMP, pertanyaannya tadi sudah ada dari Ibu Guru yang menanyakan sebelumnya, sama persis dengan saya, bagaimana untuk tingkat menengah dan atas, sepertinya teknik mendongeng perlu ya Kak Rian ya, terutama bidang studi bahasa Inggris, di situ ada naratif teks di tingkat SMP kelas 9, mungkin bisa dipakai untuk permulaan
memancing para siswa untuk mengetahui materi yang akan kita ajarkan. Sebelum materi itu masuk ya Kak Rian ya, mungkin kita bisa bagi guru. Contohnya naratif teks tentang Dayang Sumbi. Di situ kan kita sebelum masuk materi, kita giring anak dengan once upon time, there's have lived a beautiful woman, bla 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 bla. Baru kita adakan interaksi tanya jawab ya Kak Rian ya. Seperti itu ya. Baru masuk ke materi. Untuk tingkat SMP mungkin bisa dipakai teknik yang kayak Kak Rian juga, itu menarik banget. Mungkin juga bisa ditambah dengan media online lainnya Kak, dari internet itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Terima Iya, Kak kasih. Rian. Ya, pada dasarnya Ibu Nenen tuh apa ya? Lebih menambahkan ya. Ya emang harus begitu, Ibu. Apa ya? Saya sekali bercerita dengan bahasa Inggris, tapi selanjutnya pakai bahasa Indonesia gitu ya kan. Gitu. Hanya bahasa Inggrisnya sekedar-sekedar karena bahasa Inggris yang saya pakai adalah bahasa Inggris Telajung. Bagian. Iya. Gitu. Tapi betul apa yang dikatakan Bu Nenen, itu kita narasinya ya harus di ini dan dikuasai dulu. Tapi tetap untuk mata pelajaran itu kita harus menguasai dulu isi ceritanya ya, menguasai isi cerita itu Dayang Sumbi yang sangat beautiful gitu kan, di daerah Jawa Barat ada yang begitu ya. Betul. Ya, dan lain sebagainya, intinya harus bisa menguasai dulu. Jadi biar si anak kalau ada yang pertanyaan kita udah bisa menjawabnya gitu ya. Itu dari cerita itu. Walaupun memang cerita itu udah kita rombak dengan berbagai macam pemikiran kita tentang Dayang Sumbi, si Tumang ya, suaminya yang berubah menjadi seekor anjing atau dan yang lainnya gitu. Bisa kita kuasai dulu. Betul Bu Nenen. Terima kasih. Iya. Baik. Maaf Bapak Ibu, pertanyaan kami batasi ya. Saya hanya akan memberikan ini 3 pertanyaan lagi ya Kak Rian, ini ada di chat ya. Ya, boleh. Ya, dari Bu Juhaci ya, bertanya bagaimana cara melatih agar bahasa tubuh kita bisa luas dan tidak kaku. Iya. Melatih ini ya keluasan tubuh kita. Body language ya. Yang disebutnya olah tubuh. Ya kan, dengan cara berolahraga gitu. Banyak macam lah harus berolahraga gitu, keluasan, karena kita akan moving ke kiri, moving ke kanan gitu. Ya kan? Ketika ada anak di sebelah kiri yang teriak-teriak, jangan kita biarkan. Kita ambil langsung dengan gaya kita di sini. Wow, langsung ke kiri dengan kaki kanan atau kaki kiri yang melangkah gitu. Intinya untuk luas tubuh kita harus berolahraga ya kan, senam gitu, itu bisa. Biar langsung, tadi ada yang bertanya juga olah vokal ya. Olah vokal ya, olah vokal dari Bu Tarninten Ekawati. Iya, olah vokal intinya sih harus bisa menguasai olah vokal itu biar tidak kata-kata yang kita sampaikan tuh belibet, ya kan? Bagaimana? Nah, ini nih apa? Intonasi. Ini bisa juga vokal ya. A, I,
U, E, O. O. Gitu ya. Ini ininya nih. Artikulasi ya. Satu olah vokal, satu juga olah mimik. Ya, itu. Hahaha, anak-anak. Itu, ya. Tapi kalau di masa pandemi gini, jangan sampai muncrat dah. Bahaya kalau muncrat, menyebarkan virus. Iya. Iya. Selanjutnya dari Bu Nenden masih bertanya di sini ya. Karian, apakah properti dalam dongeng itu wajib? Bagaimana jika menggunakan properti dan cukup dengan suara dan ekspresi? Apakah akan mengurangi nilainya? Ini ada kata nilai. Ya. Kalau nilai berarti lomba ya. Mungkin dalam mengurangi dalam dia mendongeng, Kak. Iya. Tapi kalau mengurangi dalam mendongeng sih, selama kita bisa menguasai apapun, nggak ada kurangnya kayaknya. Ya kan? Kita bisa main begini, wah gitu, terserah. Kita bisa main boneka juga terserah. Jadi istilahnya nggak ada pengurangan nilai atau apapun kalau kita bercerita. Tetapi kalau di lomba mendongeng, properti itu akan menambah nilai, gitu. Walaupun di juknisnya tidak ada kata boleh membawa properti atau tidak apa, tapi akan menambah nilai. Oh, maksudnya dalam ini Kak, dalam nilai itu maksudnya jika dalam lomba katanya. Ya, makanya kan kata saya langsung nih dijawab, gitu kan? Iya. Kalau bukan perlombaan, tidak bawa atau bawa juga terserah. Nah, kalau di dunia lombanya bawa properti itu menambah nilai, tetapi propertinya tidak menghalangi isi cerita itu. Terkadang bawa properti ini ya, dia ngambil boneka, ngambil lagi yang lainnya. Karena ada kata menambah nilai properti, tetapi justru properti ini malah mengganggu si pendongengnya. Ya, si anaknya kan biasanya kalau anak-anak kan kurang memahami karena terlalu si pelatih di ujuk-ujuk gitu, di ojok-ojok, kamu harus bawa ini karena akan menambah nilai atau gitu. Tapi kalau menguasai isi cerita, tidak pakai properti atau boneka juga bagus juga. Boneka alat menambah nilai. Itu, terima kasih. Iya, sudah cukup ya. Oh, satu lagi nih Kak. Ya, Kak Ara masih bertanya, jika tentang referensi cerita biasa didapat dari mana, Kak? Kalau cerita biasanya baca buku, ya, ada karya dari Kak Ali, saya baca bukunya, penerbitnya, ya banyaklah penerbitnya ya. Terus kalau ada cerita yang biasa saya karang sendiri, gitu. Ya kan, seekor monyet yang suka buang sampah sembarangan, bisa begitu juga, atau Bunda dan Aisyah, dan lain-lain. Ada karangan sendiri, ada juga baca buku yang banyak, buku-buku di perpustakaan, atau di belakang saya juga ada. Kelihatan nggak? Saya punya perpustakaan di sini. Jelas, terlihat sekali banyak buku di sana. Ya baik Bapak Ibu, ya pertanyaan saya batasi. Jika ingin bertanya lebih, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke narasumbernya. Ya tadi sudah saya berikan tentang sosial media beliau, ya itu ada di Facebook dengan akunnya atas nama akun Kak Rian Hamzah, dan YouTube-nya itu Rian Hamzah, bisa di-subscribe dan di-add Facebook-nya Bapak Ibu ya. Baik Kak Rian, materi dongeng malam hari ini sangat menarik dan interaktif ya, bisa mengalihkan anak dari GZ ya. Berarti kuncinya kita harus interaktif, komunikatif, menguasai cerita, terutama kalau kita sebagai guru di dalam kelas,
cerita diganti menjadi materi pembelajaran ya Kak Rian? Betul. Ya, baik Bapak Ibu ya. Untuk terima kasih nih Kak Rian nih ya. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Penjelasan Kak Rian. Sudah puas dengan penjelasan dari Kak Rian? Jika kurang puas bisa menghubungi langsung Kak Rian. Ya Kak Rian ya, bisa bertanya-tanya lebih dalam lagi tentang dongeng, bagaimana caranya mendongeng biar anak-anak lebih menarik ya Kak Rian ya. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Kak Rian sebagai narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar literasi dongeng malam hari ini. Apabila ada kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Selanjutnya saya selaku moderator undur diri dan semoga kita bertemu lagi dalam kesempatan lainnya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada host. Silakan Ibu Heti. Oke, terima kasih Bu Lius. Terima kasih Kak Rian, bagus sekali ya. Sangat menarik, spektakuler banget ya. Saya senyum-senyum sendiri kalau ngedenger Kak Rian berdongeng itu. Dulu saya pernah tatap muka langsung, dulu udah lama, mungkin Kak Rian nggak inget ya. Bapak Ibu hadirin untuk acara selanjutnya, maaf tadi sebelumnya Kak Andi ya, karena saya udah nggak sabar nih melihat Kak Rian, jadi oke, silakan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Andi Purnama untuk memberikan sedikit kata penutupnya. Silakan Kak Andi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam dan selamat belajar untuk kita semua. Dan saya mewakili dari Komet Bekasi, wabil khusus Bapak Adam dan Ibu Nenden, yang mana beliau sedang kurang fit, dan mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Kak Rian Hamzah. Terima kasih Kak Rian Hamzah sudah berbagi, dan tentunya apa yang disampaikan malam ini bukan hanya sebatas teori saja, tetapi langsung mempraktekkan dan memberikan contoh kepada kita semua. Tadi saya sampai langsung uji coba gitu, berbicara dengan giginya seperti ini, kemudian kita berbicara gitu ya. Memang agak sulit dan perlu latihan. Terima kasih Kak Rian Hamzah. Dan untuk selanjutnya kepada Ibu Liusniarti Khotimah, terima kasih. Kepada Bu Heti Rahmawati juga terima kasih atas dukungannya, dan tentunya kepada seluruh tim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Solehudin, Bu Amelia, Bu Aisyah, dan yang di belakang panggung, di belakang layar semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Dan ketika saya lihat peserta ini luar biasa sekali, ada yang dari Padang tadi, kemudian ada yang dari Jawa Tengah juga. Terima kasih atas supportnya, dan tentunya apa yang disampaikan pada malam hari ini bukan hanya bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi insya Allah akan bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Amin. Amin. Dan dari dongeng ini, meskipun dongeng ini adalah cerita prosa rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif, namun dari fungsi dongeng, selain sebagai fungsi hiburan, tentunya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Ini yang sangat luar biasa yang harus kita garis bawahi, bahwa dengan dongeng, pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik kita ataupun kepada anak kandung kita di rumah bisa tersampaikan dengan tidak
langsung secara menggurui. Makanya teknik dongeng ini kalau kita praktekkan dalam pembelajaran di sekolah dan juga dipraktekkan ketika mendidik anak-anak kita di rumah, sangat luar biasa sekali. Memang saya ingat dulu sebelum tidur itu rasanya wajib sekali didongengkan oleh ayah saya. Meskipun ceritanya simple, tetapi masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir, utamanya membiasakan itu kembali, mendongeng hal-hal yang sederhana, tetapi mengandung pesan-pesan moral. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rian Hamzah dan Ibu Roro dan Bu Handoko, Bu Handoko, Pak Handoko, Pak Handoko. Bu Roro dan Pak Handoko, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dan terima kasih atas supportnya juga. Sekali lagi itu yang bisa kita sampaikan komunitas media Komet Bekasi dari kelas literasi dongeng pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Andi Purnama yang telah memberikan sambutan sekaligus kata penutup ya Kak ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan acara yang berikutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Adam atau siapa? Bu Lius, mungkin ada yang disampaikan pengumuman? Pengumuman-pengumuman? Sepertinya tidak, diserahkan ke Pak Adam atau Pak... Oh ya, untuk tugas. Oh iya, Bu tugas. Ari, iya silakan. Oke. Untuk tugas ya. Untuk tugas dan disampaikan aja ya. Iya, Pak. Yuk. Bu Ari aja, Bu Ari. Pak Adam atau saya? Bu Ari, mangga. Bu Ari. Ya. Baik. Mohon maaf, banyak yang bertanya tentang penugasan, dan untuk di komunitas kita ya, Komet, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adam bahwa tugas tidak memberatkan, apalagi dari narasumber kita tadi, beliau tidak menyampaikan tugas, dan untuk kelas literasi ini tugasnya hanya kehadiran saja ya Bu, foto kehadiran, screenshot foto kehadiran mohon dicantumkan, dan untuk tadi yang disampaikan Bu Lius bahwa bukan 3 JP melainkan 3 kali pertemuan di 3 kali webinar di kelas Komet ini, maka berhak mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran, 32 JP ya. Nah, itu saja ya. Pak Adam ingin menambahkan? Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam mau menambahkan atau gimana Pak? Sebelum acara saya tutup dan sebelumnya kita acara foto bersama seperti biasa ya. Pak Adam atau Bu Lius sudah tidak ada lagi? Tidak. Mungkin Tidak Pak ya? Adam? Pak Adam gimana? Sudah cukup. Sementara cukup sepertinya Bu. Iya, Cukup ya. cukup. Nanti di Maaf sesi. saya nggak aktif ya. Iya. Oke ya. Iya. Acara saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Waalaikumsalam. kita foto bersama ya. Kameranya dibuka semuanya ya para peserta ya. Tanda Oke, literasi kali fotonya ya. tangannya Ara, L, lucu sekali literasi. bonekanya ke arah. Ya, literasi ya Bapak Ibu tangannya ya. 1, siap Pak Adam siap? Buka gimana? Buka apa? Ini Tiga. ini ya. Oke.
Pose kedua gimana Pak Andi? Silakan berikan masukan. Oh begini. Gimana El? Kayak gini. Kak Ya, ini Hamzah El, sama El, Kak El, Ara literasi, lucu El. bonekanya. Siap ya, 1, Gimana? 2, 3. Oke, terima kasih ya. Silakan saya undur diri. Yang ngambil siapa yang ngambil? Yang ngambil siapa ini? Ibu. Yang ngambil Pak Adam. Pak Adam Bu nggak aktif katanya. Julius, Oh, Julius saya. tolong diambil ini tiap ini Oke, dia. oke, Soalnya oke. ada berbagai Iya. Ayo mulai. berlembar-lembar. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk yang selanjutnya, ya untuk slide keduanya. Ya oke, tahan dulu ya. Ini Ibu Winarsi sama Ibu Jubaidah ya? Bu Siti Kalima, Bu Novi, Trisna, Bu Rusdah. Bisa dibuka kameranya? Oh, Bu dibuka. Oke. Ayo dibuka. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. Bu Yaya sudah oke ya. Bu Darti, Bu Siti Kalima, Novi. Kalian sudah siap dengan bonekanya. Iya. Oke, 1, 2. Ini banyak yang menutup ya, Bu Nenden, Pak Abdul Muhi, Trisna, Bu Rusda. Lagi Bu gogoleran kayaknya Bu Nenden. Oke, 1, 2, 3. Sebentar tahan. Oke. Ya. Sudah ya. Oke, terima kasih. Wah, Terima kasih lucu Karian sekali. ya. Karian, terima kasih Karian. Ya, Bapak Ibu boleh silakan live dari ruang Zoom meeting ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.